Perkenalkan, nama saya Andini. Di sini saya akan membawakan kasus pengingkaran kewajiban warga negara di Indonesia. Nah, adapun kasus yang diangkat oleh kelompok kami yaitu judulnya Kesadaran Bayar Pajak Warga Masih Rendah. Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pajak Fuad Rahmani mengatakan bahwa kesadaran warga Indonesia untuk membayar pajak hingga saat ini masih rendah. Hal itu terlihat dari masih minimnya jumlah wajib pajak, baik pribadi maupun perusahaan yang membayar pajak. Seharusnya ada 6 juta perusahaan yang bayar pajak, namun sekarang baru 520.000 yang bayar. Sementara wajib pajak pribadi baru 30% yang bayar pajak, kata Fuad saat membuka acara seminar yang diadakan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin 23 September 2013. 5% masyarakat yang sudah taat bayar pajak itu juga menikmati karena uang pajak itu ternyata dipakai bangun jalan, bangun sekolah, bangun puskesmas, bahkan sudah ngerti bahwa itu dipakai untuk subsidi bahan bakar minyak gitu. Padahal menurut Fuad, pajak merupakan instrumen yang penting dalam kehidupan bernegara. Seluruh kebutuhan pembangunan negara, baik pembangunan infrastruktur, belanja subsidi, dan kebutuhan belanja pegawai dibayar dengan uang pajak. Tapi sebagian besar masyarakat masih belum paham mengenai keberadaan uang pajak. Fuad terhadap seluruh elemen masyarakat mau berhadapan secara aktif untuk membangun negara dengan membiayai pajak bangsa yang besar dan maju. Itu sukses dalam perpajakan mereka. Keluarganya mau urunan, kata Fuad. Jika kesadaran warga dalam membayar pajak sudah terbangun, otomatis stadion akan terus tumbuh dan membangun infrastruktur dapat dilakukan dengan maksimal, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa maju dengan pesat. Tax ration Cina mencapai 17,5%, sedangkan Indonesia baru 12%. Kalau semua bayar pajak tax ration, Indonesia bisa mencapai 18%. Adapun penyebab dari rendahnya kesadaran warga negara dalam membayar pajak, yaitu satu, masyarakat tidak taat pada undang-undang perpajakan. Yang kedua, kurang percaya pada aparat pajak. Yang ketiga, adanya masyarakat yang masih mencoba-coba membayar pajak. Yang keempat, pajak belum menjadi budaya. Kelima adalah pajak dipakai untuk apa dan masih banyak masyarakat yang belum paham. Yang keenam adalah adanya sistem bebas pajak dari beberapa negara. Akibat tidak membayar pajak. Yang pertama itu adalah tidak membayar pajak akan membuat negara rugi. Pasalnya adalah salah satu pendapatan Indonesia berasal dari pajak. Jika pendapatan dari pajak sedikit, APBN yang udah defisit makin tambah defisit. Bisa jadi pemerintah mengurangi belanjanya dan dampak buruk yang terjadi berikutnya adalah ekonomi jadi lesu. Dan yang kedua itu adalah tidak membayar pajak siap-siap kena hukum atau masuk penjara selama 6 tahun. Bayar ataupun tidak membayar pajak udah diatur ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan atau KUP. Undang-undang tersebut wajib pajak yang tidak membayar pajak bakal dipenjara selama 6 bulan dan maksimal 6 tahun penjara. 3. Besaran subsidi berkurang. Kemungkinan besar ekonomi bisa jelek nantinya dan orang-orang yang menikmati subsidi jadi sulit hidupnya. Mereka ikut kena dampak kerugian gak bayar pajak dari orang-orang yang mangkir. 4. Tidak dapat menikmati fasilitas dari pajak. Tanpa pajak mustahil kamu bisa menikmati jalan, jembatan penyeberangan, bandara, pelabuhan, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya. Jadi, jika dikaitkan dengan Pancasila, kasus tersebut merupakan ketidaksesuaian dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nilai ini meliputi rasa nasionalisme dan rasa memiliki negara. Nah, salah satu untuk mewujudkannya adalah dengan kesadaran akan kewajiban membayar pajak. Nah, selanjutnya adalah
sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini bertujuan untuk mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, di mana sejalan juga dari tujuan dari fungsi pajak. Nah, selanjutnya adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini mengandung nilai-nilai keadilan berhubungan dengan kesejahteraan bersama yang juga sejalan dengan fungsi pajak. Maka dari itu, sebagai warga negara yang baik, hendaknya kita sama-sama membangun bangsa ini dengan hal-hal yang sederhana. Misalnya, dengan menaati segala aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, salah satunya melaksanakan kewajiban sebagai warga negara, yaitu taat membayar pajak. Karena pada hakikatnya, pajak merupakan sarana untuk menyejahterakan masyarakat, termasuk diri kita sendiri. Nah, di sisi lain, kita juga menerapkan nilai-nilai dari ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila membayar pajak. Pancasila melalui membayar pajak. Dengan begitu, kita akan memiliki karakter bangsa sesungguhnya yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dan juga membawa bangsa ini menjadi lebih sejahtera.